Dewa Perang Ye Shikai. Bab 726. Bau yang menyengat dan tidak menyenangkan menusuk wajahnya. Celana Ye Shikai ternoda oleh muntahan Su Qingyu. Dia bersumpah bahwa ini adalah pertama kalinya dia membawa Su Qingyu ke bar, dan itu pasti akan menjadi yang terakhir kalinya. Ye Shikai tidak merasa bersalah karena celananya rusak, tapi bagaimana kalau lain kali dia muntah di wajahnya. Dengan sangat terkejut, Ye Shikai mengendarai mobil kembali ke istana. Begitu dia keluar dari mobil, Ye Shikai meminta dua pelayan untuk membantu Su Qingyu keluar dari mobil. Kemudian dia cepat-cepat menyeka celananya yang kotor dengan tisu, menghela napas, dan berjalan masuk ke dalam rumah besar itu. Tuan Pluto, selamat datang kembali. Begitu memasuki pintu, Pena berlutut sedikit untuk memberi hormat, melirik Su Qingyu, dan mengambil inisiatif untuk melangkah maju dan mendukungnya. Tuan, izinkan saya mengantar ratu ke kamarnya, kata Pena sambil tersenyum. Ye Shikai menggelengkan kepalanya dan mengambil Su Qingyu dari tangan beberapa pelayan. Biar aku antar dia kembali ke kamarnya. Kalian siapkan pakaian bersih. Ye Shikai tersenyum dan berkata ringan. Benar, dia bahkan lebih tidak jujur daripada Qingqing. Ye Shikai memandang Su Qingyu yang mabuk dan merasa sangat geli. Bagaimanapun, dia adalah istrinya. Penampilannya di bar sama persis dengan Su Ziqing. Tangan Su Qingyu terus gemetar dan kakinya juga tidak jujur. Dia terus menendang-nendang dan menyingkirkan sepatu hak tinggi yang dikenakannya. Pembantu di belakangnya segera mengambilnya. Anggur, di mana anggurnya? Su Qingyu begitu marah hingga dia berteriak keras saat melihat dirinya tidak diberi anggur. Ye Shikai benar-benar tidak berdaya kali ini, dan dengan cepat mengirimnya kembali ke kamar dan membaringkannya di tempat tidur. Tidak ada lagi anggur. Minumlah air. Ye Shikai menuangkan segelas air hangat, menyerahkannya, dan menunggu Su Qingyu meminumnya. Akan tetapi, begitu dia meneguk airnya, Su Qingyu langsung memuntahkan semua airnya seolah-olah dia sedang bertingkah nakal. Saya tidak ingin minum air, saya ingin minum anggur. Su Qingyu bergumam, lalu berbalik dan menggoyangkan anggota tubuhnya. Taatlah, leluhur kecil. Ye Shikai menghela nafas dan menyuntikkan aliran energi internal ke tubuhnya untuk menghilangkan sebagian alkohol di tubuhnya dan menghilangkan bau alkohol. Melihat situasinya, dia mungkin tidak bisa mandi malam ini. Ye Shikai menghela nafas, membantu Su Qingyu menanggalkan pakaian, mengikat selimut, dan pergi mandi terlebih dahulu. Saat air panas mengalir ke sekujur tubuhnya, Ye Shikai merasa seolah-olah semua rasa lelah di tubuhnya terhapus. Dia merasa seolah-olah beban berat telah terangkat darinya. Setelah menghabiskan seharian bersama Su Qingyu, dia merasa lebih lelah daripada setelah pertempuran besar. Hal yang paling aneh adalah Su Qingyu tidak terlihat lelah sama sekali. Keduanya telah bekerja keras selama periode ini, dan sekarang waktunya untuk bersantai. Ketika Ye Shikai keluar dari kamar mandi, dia dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Su Qingyu menendang semua selimut ke tanah, memperlihatkan sebagian besar kulit putihnya. Ye Shikai bertaruh bahwa ini adalah sosok yang digambar oleh Tuhan sendiri, yang sungguh sempurna. Meski keduanya telah tidur sekian lama, Ye Shikai masih saja ingin mimisan. Ahem, Qingyu berisik sekali. Ye Shikai dengan sabar menutupinya dengan selimut lagi, mengangkat sudut selimut dan merangkak masuk. Su Qingyu mabuk hari ini dan Ye Shikai juga sangat lelah, jadi mereka berdua menjaga jarak satu sama lain dan beristirahat dengan baik untuk malam itu. Keesokan paginya, ketika Ye Shikai membuka matanya lagi, yang menarik perhatiannya bukanlah langit-langit yang dikenalnya, tetapi apel besar, berwarna merah cerah. Ye Shikai mengucek matanya, lalu dia melihat dengan jelas, yang dilihatnya bukanlah sebuah apel besar, melainkan wajah cantik Su Qingyu, hanya saja sekarang wajahnya lebih merah daripada saat dia memakai riasan. Ahem, Qingyu, ada apa denganmu? Ye Shikai merasa sedikit malu sejenak. Wajah mereka hampir bersentuhan. Ye Shikai tidak berani bergerak, karena takut bertabrakan satu sama lain. Aku. Su Qingyu memegang erat selimut itu dengan kedua tangannya. Ye Shikai merasa selimutnya akan dirobek-robek olehnya. Kalau tangan kecil ini memegang kakinya, mungkin kakinya akan memar. Ada apa denganmu? Ye Shikai menggerakkan tubuhnya, tampak sedikit tidak nyaman. Apakah aku kehilangan kendali tadi malam? Su Qingyu menyelesaikan kalimatnya, suaranya bahkan lebih pelan dari seekor nyamuk. Tidak apa-apa jika kehilangan kendali. Kamu hanya mabuk. Ye Shikai akhirnya mengerti. Setelah sekian lama, Su Qingyu mabuk sepanjang malam dan dia merasa malu setelah dia sadar.
Ini adalah pertama kali dalam hidupnya dia melakukan hal yang tidak senonoh itu. Setelah dia sadar, dia melihat pakaian kotor penuh alkohol dan muntahan di kamar mandi, dan dia segera menyadari hal-hal konyol yang telah dia lakukan tadi malam. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada hal lain, seperti contohnya, kamu muntah di depanku, lalu bertingkah gila di depan pembantu. Ah, jangan gigit. Sebelum Yesike bisa menyelesaikan kata-katanya, rasa sakit yang tajam di bahunya menyadarkannya. Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Su Qingyu membuka mulutnya dan melotot ke arahnya dengan tidak senang. Ada dua bekas gigitan gigi berwarna merah tua di bahu Yesike, dan darah mengalir keluar. Apakah aku tidak mengatakan kebenaran? Yesike mengusap lukanya dan hendak melanjutkan bicaranya, tetapi melihat ekspresi Su Qingyu, dia segera menutup mulutnya. Kali ini dia menggigit bahunya, dan kali berikutnya dia akan menggigit lehernya. Jangan bicarakan ini lagi, kalau tidak. Su Qingyu tiba-tiba mengambil pisau buah dari meja, meletakkannya di mulut Yesike, dan berkata dengan kejam, aku akan memotong lidahmu. Hehe, aku tidak akan memberitahumu. Yesike mengangguk. Pada saat ini, pipi Su Qingyu semerah darah, dan dia sangat malu. Qingyu, kemana kamu ingin pergi hari ini? Aku akan menemanimu. Setelah Su Qingyu tenang, Yesike berkata dengan cepat. Hari ini, mari kita pergi ke Istana Dunia Bawah. Perkataan Su Qingyu hampir membuat Yesike kena tusukan di lambung. Dia sangat terkejut dengan keputusan ini. Istana Dunia Bawah, Yesike selalu merahasiakannya. Untuk mencegah Su Qingyu terlibat, dia tidak pernah menyebutkannya meskipun dia disalahpahami. Sekarang, Su Qingyu benar-benar mengusulkan untuk pergi ke Istana Dunia Bawah atas inisiatifnya sendiri. Qingyu, apa kamu serius? Ya, bukankah markas besar Istana Dunia Bawah ada di sini? Bagaimana kalau kau ajak aku melihatnya? Su Qingyu tersenyum licik dan berkata dengan tegas, aku akan pergi ke sana hari ini. Baiklah, kalau begitu aku akan mengajakmu melihatnya hari ini. Yesike mendesah. Sekarang, Su Qingyu sudah tahu tentang Istana Dunia Bawah dan tahu betapa pentingnya Hades. Jika dia terus menyembunyikannya, dia akan menipu dirinya sendiri. Karena dia ingin mengetahuinya, Yesike tidak akan keberatan. Keduanya berjalan ke ruang tamu, dan Yesike tiba-tiba menghentikan Su Qingyu. Ada apa? Apakah ada yang salah? Su Qingyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Yesike berpura-pura misterius dan bertepuk tangan. Dalam sekejap, lebih dari selusin penjaga rahasia bergegas keluar. Dalam sekejap, keduanya dikelilingi oleh penjaga rahasia. Su Qingyu terkejut dengan pemandangan ini. Bab 727. Mereka semua adalah penjaga rahasia. Mereka sebenarnya telah berada di sekitar kita sepanjang waktu, melindungi kita secara diam-diam. Kau seharusnya tidak pernah menyadarinya. Yesike menjelaskan dengan ringan. Melihat ekspresi terkejut Su Qingyu, dia tidak banyak bereaksi. Orang-orang yang berstatus dewa akan memiliki penjaga bayangan di sekitar mereka, seperti banyak orang kaya yang memiliki pengawal, dan di luar negeri, beberapa taipan bahkan memiliki angkatan bersenjata pribadi. Lalu apa yang kulihat di bar kemarin? Bukankah itu berarti masih memikirkanmu mabuk? Yesike tersenyum tipis dan melambaikan tangannya. Para penjaga rahasia itu mengangguk sedikit dan segera menghilang di ruang tamu, seolah-olah mereka tidak pernah ada. Berhenti bicara. Su Qingyu tiba-tiba berteriak, dan Yesike segera menghiburnya. Baiklah, ayo kita pergi sekarang. Ada beberapa teman lama di Istana Dunia Bawah. Yesike memegang tangan Su Qingyu, tetapi tidak pergi ke garasi, melainkan ke helipad yang tidak jauh dari sana. Kita ambil ini. Su Qingyu jelas sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Yesike bahkan memiliki pesawat pribadi. Ini menghemat waktu, jangan khawatir. Yesike memegang tangannya. Bagian dalam helikopter itu sangat luas, dan kursinya berupa sofa empuk, yang sangat nyaman untuk diduduki. Yesike dengan penuh perhatian membantu Su Qingyu mengencangkan sabuk pengamannya dan memberi isyarat kepada pilot. Ya, Tuan Pluto. Wajah Su Qingyu serius, tangannya mencengkeram sabuk pengaman erat-erat, ekspresinya tegang dan waspada. Melihatnya berbalik, Yesike tidak bisa menahan senyum dan mengambil sebotol minuman dari belakang dan menyerahkannya padanya. Helikopter itu tidak berbahaya, kamu tidak perlu terlalu gugup. Yesike memeluk Su Qingyu. Saya ingat di film-film, ketika Anda menaiki helikopter, Anda biasanya uci. Sebelum Su Qingyu selesai berbicara, pilot di depan tertawa terlebih dahulu.
Yesike tidak dapat menahan tawa. Memang, sepertinya helikopter dalam film perang akan ditembak jatuh. Dia tidak menyangka Su Qingyu memiliki sisi yang naif. Qingyu, kamu benar-benar mendalami peranmu. Yesike menggoda. Pada saat yang sama, helikopter mulai bergerak, baling-balingnya berakselerasi, dan suara, bum-bum, terdengar darinya, membuat Su Qingyu sangat takut hingga dia melemparkan dirinya ke pelukan Yesike. Tuan Pluto, Nyonya Ratu Dunia Bawah, harap duduk dengan tenang. Pilot di depan berkata dengan tenang sambil menarik tuas pengangkat, dan helikopter mulai terbang. Tubuh Su Qingyu bergetar terus-menerus. Baiklah, kita terbang. Yesike berkata sambil tersenyum. Su Qingyu kemudian membuka matanya, melihat sekelilingnya, dan menyadari bahwa tampaknya tidak ada getaran dan ketidakstabilan seperti yang dibayangkannya sebelumnya. Dia merasa lega dan memandang keluar dengan rasa ingin tahu seperti seekor kelinci putih kecil. Bagaimana? Tidak seseram itu, kan? Yesike melanjutkan. Tampaknya itu benar. Su Qingyu perlahan beradaptasi. Faktanya, helikopter jenis ini sangat stabil, dan desain internalnya didasarkan pada kenyamanan sebagai premis pertama. Itu sama sekali tidak tampak seperti pesawat militer. Berapa harga pesawat ini? Su Qing tiba-tiba bertanya. Yesike tiba-tiba mendapat firasat buruk. Para pedagang menginginkan hal-hal yang baik ketika mereka melihatnya, dan Su Qingyu terlebih lagi demikian. Bukannya Yesike enggan berpisah dengannya, tetapi jika ini terus berlanjut, mungkin suatu hari Istana Dunia Bawah akan berganti nama menjadi Su. Aku juga tidak tahu. Barang-barang ini pada dasarnya dibeli oleh hantu. Yesike memalingkan kepalanya dan tidak menatap wajah Su Qingyu. Katakan padanya nanti bahwa aku sangat menyukai pesawat ini. Su Qingyu menunjukkan senyum licik dan berbisik di telinga Yesike. Melihat dia tidak menanggapi, Su Qingyu menggertakkan giginya dan berkata dengan nada yang lebih genit daripada suara gadis dimensi kedua, suamiku, kamu tidak mau memberikannya kepadaku, kan? Baiklah, baiklah. Aku akan memberikannya padamu. Pada akhirnya, Yesike menyerah. Paling buruknya, ia bisa saja membeli yang lain. Martin, ini bos barumu. Yesike berkata kepada pengemudi di depan dengan suara tak berdaya. Halo, Bos Su. Tanpa diduga, Martin benar-benar mengangguk kepada Su Qingyu dalam bahasa Mandarin. Yesike memalingkan kepalanya. Dia tidak menyangka dia akan setuju seperti ini. Istana Dunia Bawah. Bos, kakak ipar, Anda di sini. Begitu sampai di pintu, terdengar suara cacing keluar dari pengeras suara. Baiklah, buka pintunya. Su Qingyu menatap bangunan seperti istana ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Itu seperti bangsawan barat di abad pertengahan yang memiliki istananya sendiri, yang dipersenjatai dan memiliki sistemnya sendiri. Itu hanyalah sebuah kerajaan kecil. Setelah masuk, Su Qingyu melihat sekelilingnya. Ada banyak dekorasi antik dan banyak kaligrafi dan lukisan. Ada juga banyak lukisan barat yang terkenal di dinding. Dapat dikatakan ini adalah museum. Namun ini hanya sebagian kecil. Ada banyak sekali benda seperti ini di dalam brankas Istana Dunia Bawah. Ratu Raja Dunia Bawah. Kakak ipar, kenapa kamu ada di sini? Ziyun bergegas keluar dan melemparkan dirinya ke pelukan Su Qingyu dengan penuh semangat. Semua orang terkejut dengan kedatangan Su Qingyu. Mereka tahu karakter bos Pluto ini. Hal semacam ini tidak akan pernah melibatkan keluarganya. Qingyu ingin datang ke sini atas inisiatifnya sendiri. Yesike melambaikan tangannya, mengekspresikan ketidakberdayaannya. Jadi ini adalah Istana Dunia Bawah. Su Qingyu melihat sekeliling. Ini hanyalah sebuah pangkalan besar. Dia juga mendengar dari orang lain bahwa kekuatan Istana Dunia Bawah jauh melampaui imajinasi orang biasa. Selain hal lainnya, orang terkaya Prancis, Bonasen, juga kagum pada Yesike. Secara samar-samar, Su Qingyu memiliki pemahaman baru tentang Yesike. Yanjing, keluarga Chen. Saat ini di Yanjing, malam telah tiba. Dibandingkan dengan kehidupan kota yang ramai, interior keluarga Chen tampak jauh lebih sepi. Ruang rahasia. Chen Yuxin berdiri sendirian di depan panggung batu. Wajahnya yang biasanya merah padam kini berubah sedikit pucat. Pada saat ini, dia memegang belati di tangan kirinya. Dia menggaruk jari telunjuk tangan kanannya, lalu setetes darah mengalir turun dan mendarat dengan stabil di dalam bejana di atas panggung batu. Di dalam wadah tersebut, seekor serangga putih seukuran sebutir beras perlahan bergerak ke sisi tetesan darah dan perlahan menyerap darah tersebut. Setelah sekitar 1 batang dupa,
serangga itu berubah dari putih menjadi merah. Tuan, tolong jangan beri makan serangga beracun lagi. Pada saat ini, Chen Ruoya berlari masuk dari luar dan berlutut di depan Chen Yuxin, tampak sangat cemas. Jangan risaukan masalah ini, keluar saja. Chen Yuxin menatapnya dengan dingin dan berteriak. Keselamatan tuan keluarga adalah tanggung jawabku. Serangga beracun membutuhkan saripati dan darah untuk makan. Jika ini terus berlanjut dalam waktu lama, tubuh tuan pasti akan terluka. Chen Ruoya berkata dengan tegas. Bab 728. Brengsek, menurutmu kata-kataku adalah perintah. Chen Yuxin mengumpulkan kekuatan batinnya di tangannya dan melepaskannya secara tiba-tiba, menjatuhkan Chen Ruoya dan membantingnya dengan keras ke dinding. Chen Yuxin melotot padanya. Dia telah berubah dari seorang gadis kecil menjadi kepala keluarga saat ini, di atas semua orang, dengan mengandalkan metode kerasnya sendiri dan kesetiaan bawahannya. Yang paling dibenci Chen Yuxin adalah orang-orang yang tidak mematuhinya. Dia ingat bahwa salah satu sepupunya meninggal dalam kecelakaan mobil yang tidak disengaja, karena dia tidak mematuhinya dan mencoba melawan. Chen Ruoya dapat dikatakan sebagai orang kepercayaannya yang paling setia. Sebagai cabang keluarga Chen, kelahirannya dapat dikatakan sebagai sebuah tragedi. Meskipun dia lahir di keluarga Chen yang berkuasa, dia ditakdirkan untuk menjadi umpan meriam dalam perebutan posisi kepala keluarga. Hidupnya tidak berada di tangannya sendiri. Ibunya menanamkan padanya gagasan kesetiaan mutlak sejak dini, jadi dia selalu setia kepada Chen Yuxin. Chen Ruoya merangkak dari tanah, dan dia dipukuli hingga muntah darah hanya dengan satu gerakan. Keluar dari sini. Keluar. Chen Yuxin mengumpat dengan keras. Hilangnya esensi dan darah, ditambah dengan kemarahan, membuat wajahnya tiba-tiba pucat, dia merasa pusing, dan tubuhnya gemetar. Kepala keluarga. Chen Ruoya melangkah maju dengan cepat dan mendukung Chen Yuxin. Guru, saya akan membantu Anda beristirahat sejenak. Chen Ruoya menyuntikkan energi internalnya sendiri ke dalam tubuhnya untuk membantu Chen Yuxin melindungi meridian jantungnya. Esensi dan darah sangatlah penting bagi para kultivator. Jika mereka kehilangan saripati dan darah, bukan saja kultivasi mereka akan rusak parah, tetapi tubuh mereka juga akan menjadi sangat lemah. Guru, jangan beri makan serangga cinta lagi. Para leluhur sudah lama mengatakan bahwa serangga dapat menyakiti orang lain dan diri sendiri. Sebagai orang kepercayaan Chen Yuxin, Chen Ruoya mengenalnya dengan sangat baik. Bahkan jika Chen Yuxin tidak memberitahunya beberapa hal, dia dapat menebak 3/4-nya. Terakhir kali, ketika Chen Yuxin kembali dari Gunung Tua di Jiangnan, dia membawa sepasang serangga cinta. Chen Ruoya tahu persis untuk apa mereka, tetapi karena hubungan tuan pelayan mereka, dia tidak mencoba menghentikannya. Tetapi sekarang, dia benar-benar tidak tahan melihatnya memberi makan serangga dan menyakiti tubuhnya. Aku sudah menanamkan racun cinta laki-laki dalam dirinya. Selama aku memberinya lebih banyak makanan, dia akan lebih sedikit menderita. Bibir Chen Yuxin memucat dan pipinya meruncing, seolah-olah dia baru saja terluka parah. Chen Ruoya segera mengambil beberapa pil dan memintanya untuk meminumnya, barulah dia memulihkan sebagian kekuatan internalnya. Tuan, butuh waktu 49 hari agar serangga beracun itu terbentuk. Mungkinkah Anda? Saya harus memberinya makan setiap hari selama 49 hari ini. Chen Yuxin berkata dengan tegas sebelum Chen Ruoya bisa menyelesaikan kata-katanya. Tidak, seiring serangga itu tumbuh, kebutuhan akan darah dan saripatinya akan meningkat dari hari ke hari. Belum lagi 49 hari, bahkan 20 hari pun sudah cukup untuk membahayakan nyawanya. Chen Ruoya segera berkata. Dia pernah mendengar ibunya bercerita tentang serangga cinta tak berbalas saat dia masih kecil. Serangga jenis ini hidup berpasangan, jantan dan betina. Jika salah satu ditanam pada orang lain, penanam perlu memberi makan darah dan saripati serangga lainnya setiap hari. Setelah 49 hari, serangga akan terbentuk di tubuh inangnya. Sejak saat itu, sang tuan rumah akan jatuh cinta dalam-dalam dan tanpa syarat kepada sang penanam, tanpa ada orang lain di dalam hatinya, dan ia bahkan akan rela mengorbankan nyawanya demi sang penanam. Lagi pula, setelah serangga terbentuk di dalam tubuh, mustahil untuk membunuh atau memaksa serangga keluar dari tubuh kecuali inangnya mati. Dalam mitologi barat, ada dewa cinta Cupid, yang panah cintanya dapat membuat dua orang jatuh cinta pada pandangan pertama. Hal yang sama berlaku untuk cinta tak berbalas Gu. Namun, karena etika tradisional Tiongkok, Gu jenis ini selalu dianggap sebagai alien, dan dibenci oleh orang-orang, jadi kecuali Master Gu, pada dasarnya tidak ada yang selamat.
Selain itu, jika orang yang menanam Gu tidak dapat menyediakan cukup darah dan esensi, Gu akan menyerangnya, yang menyebabkan cedera serius atau bahkan kematian. Oleh karena itu, ketika Chen Yuxin menggunakan Gu Cinta, Chen Ruoya selalu menentangnya. Aku punya caraku sendiri untuk menangani masalah esensi dan darah, kau tak perlu khawatir. Chen Yuxin menggunakan ramuan untuk memulihkan sebagian kekuatan internalnya. Berkat latar belakang keluarga Chen, ramuan ini saja sudah lebih dari sekadar seluruh harta milik seorang kultivator biasa. Dengan bimbingan dan bantuan Chen Yaozu, Chen Yuxin telah mencapai tingkat kultivasi yang sangat tinggi di usia muda. Dan sekarang, dia mengambil risiko besar hanya untuk satu orang, Ye Shikai. Guru, apakah benar-benar pantas bagimu melakukan hal ini? Chen Ruoya mendesah. Kata-kata ini datang dari hatinya. Lagi pula, dia juga sepupu Chen Yuxin, tetapi dalam keluarga sebesar itu, hubungan darah hanyalah acuan untuk pembagian kam. Tentu saja, aku rela melakukan apapun untuknya. Chen Yuxin menunjukkan senyum menyedihkan. Guru, biarkan aku menyembuhkanmu. Chen Ruoya menempelkan kedua telapak tangannya di punggung Chen Yuxin dan terus-menerus menyuntikkan energi internal ke dalam tubuhnya. Chen Yuxin sekarang berada di tahap tengah keadaan keluar tubuh. Dengan pendalaman latihannya, dia akan segera mampu menembus tahap akhir dari kondisi keluar tubuh. Namun, karena dia telah kehilangan esensi dan darahnya, kultivasinya hanya dapat dipertahankan pada tahap tengah dari keadaan di luar tubuh. Chen Ruoya baru berada pada tahap akhir tahap jiwa baru lahir, dan pengembangan energi internalnya masih jauh tertinggal dari Chen Yuxin. Oleh karena itu, untuk menjaga kultivasi sang master, Chen Ruoya hanya bisa menyuntikkan sebagian besar energi internalnya ke tubuh Chen Yuxin. Engah. Tiba-tiba, seteguk darah menyembur keluar dari mulut Chen Ruoya, membuat punggung Chen Yuxin menjadi merah. Berhenti. Chen Yuxin menarik kembali kekuatannya dan selesai mentransmisikan energi internalnya. Jika dia terus seperti ini, Chen Ruoya akan memuntahkan darah lagi. Ini adalah tanda konsumsi energi internal yang berlebihan. Kembalilah dan beristirahatlah dengan baik. Kulit Chen Yuxin menjadi lebih cerah dan tingkat kultivasinya pulih pesat. Dia tidak ingin Chen Ruoya menderita semua penderitaan ini, tetapi dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Ye Shikai dan Su Qingyu menghabiskan minggu yang sangat bahagia di Prancis. Selama waktu ini, dia menemani Su Qingyu bermain hampir setiap hari. Kegilaan minggu ini tampaknya membuat Su Qingyu jauh lebih ceria. Ia pun berinisiatif mencoba berbagai hal yang belum pernah berani ia lakukan, seperti terjun payung, meluncur, bahkan ingin belajar menerbangkan helikopter dari Martin. Namun, keputusan berbahaya ini ditentang langsung oleh Ye Shikai dan Martin. Jangankan hal lainnya, Su Qingyu menerbangkan helikopter, adakah yang berani naik? Qingyu, apakah tadi mengasyikkan? Di atas rumput, Ye Shikai menyimpan parasutnya. Mereka berdua baru saja mencoba terjun payung. Entah mengapa, Su Qingyu tampaknya memiliki kesukaan khusus pada olahraga ekstrim ini. Ya. Su Qingyu melepas topengnya dan tiba-tiba meraih tangan Ye Shikai. Sayang, tolong bantu aku mengambil parasutnya. Tidak ada yang bisa kulakukan terhadapmu. Ye Shikai berkata sambil tersenyum, dan melipat parasut di tanah. Tiba-tiba, rasa sakit yang tajam di perutnya membuat Ye Shikai pusing, matanya menjadi hitam, dan dia terjatuh ke tanah. Suamiku, ada apa denganmu? Su Qingyu ketakutan melihat pemandangan ini. Wajah Ye Shikai menjadi pucat. Dia begitu cemas hingga dia menangis. Melihat hal itu, beberapa pengawal rahasia bergegas mendekat dan membawa Ye Shikai pergi dengan tandu. Bab 729. Sakit sekali. Ye Shikai menggumamkan beberapa patah kata, raut wajahnya menyatu, wajahnya penuh kesakitan. Su Qingyu terkejut melihat pemandangan ini, hatinya tiba-tiba terangkat, dia menampakkan ekspresi cemas, dan air matanya hampir jatuh. Ye Shikai tampak sangat buruk, seolah-olah dia terluka parah, tetapi bukankah dia baik-baik saja sebelumnya? Cepat dan kirim orang dewasa ke markas. Beberapa penjaga rahasia Istana Dunia Bawah mengirim kedua pria itu ke helikopter, yang segera terbang kembali ke markas Istana Dunia Bawah. Ziyun dan yang lainnya telah menerima berita itu sebelumnya dan telah melakukan persiapan di ruang operasi. Ye Shikai merasakan sakit yang tak tertahankan dan terbangun beberapa kali sebelum pingsan lagi. Hal ini membuat Su Qingyu sangat tertekan. Dia ingin berbagi rasa sakitnya, tetapi dia tidak punya cara. Setelah memikirkannya berulang kali, Su Qingyu mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Halo, apakah ini Nona Ji? Istana Hades, kantor pusat.
Kakak ipar, apa yang terjadi pada adikku? Ziyun mendapati Su Qingyu yang menangis seperti orang yang ingin menangis, dan menatap Ye Shike yang terbaring di ranjang rumah sakit, merasa cemas. Aku juga tidak tahu. Su Qingyu menangis dan terjatuh di ranjang rumah sakit. Kakak ipar, tolong bangun dulu. Aku akan membiarkan dia memeriksanya. Wajah Ziyun tampak serius. Kulit Ye Shike tidak tampak aneh, seolah-olah dia telah diracuni, dan tidak ada luka luar di tubuhnya. Hal ini membuat Ziyun sangat bingung, tetapi tidak peduli apa, dia tetap mendorong Ye Shike ke ruang operasi. Apa yang sedang terjadi? Setengah jam kemudian, sosok anggun muncul di pintu. Jiqian yang mengenakan kain kasa putih panjang berjalan cepat. Ini adalah pertama kalinya kedua wanita itu bertemu di Istana Dunia Bawah. Aku juga tidak tahu. Dia tiba-tiba menjadi seperti ini. Su Qingyu menyeka air matanya, masih merasa bersalah. Sebagai istri Ye Shike, dia hanya bisa melihatnya terbaring kesakitan di tempat tidur. Dia tidak punya cara lain dan harus meminta bantuan Jiqian. Jangan khawatir, aku akan melihatnya terlebih dulu. Jiqian juga tahu bahwa tubuh Ye Shike telah melalui begitu banyak pertempuran hidup dan mati dan memiliki banyak penyakit lama. Terutama sekarang, dia harus tetap tenang. Dewi Bulan. Ziyun, yang mengenakan seragam dokter, berbalik dan melihat Jiqian kembali. Ye Shike telah dikirim ke unit perawatan intensif. Bagaimana situasinya sekarang? Jiqian melangkah maju. Tanda-tanda vitalnya semuanya normal, tetapi tubuhnya sangat lemah. Jiqian menempelkan tangannya di nadinya dan menyuntikkan kekuatan internalnya ke dalamnya. Dia terkejut karena tenaga dalamnya sangat lemah, seperti habis mengalami pertempuran hebat. Tidak ada yang aneh, hanya saja adikku sangat lemah. Dia baik-baik saja tadi. Mungkin Anda telah diracuni. Jiqian segera berkata. Tidak, untuk jaga-jaga, aku juga memberinya pil senong, tapi tidak mempan sama sekali. Ziyun menggelengkan kepalanya dan mendesah, sekarang kita hanya bisa menunggu adikku bangun. Baiklah. Semua orang menunggu dengan sabar di luar bangsal. Setiap menit dan setiap detik adalah siksaan bagi Su Qingyu. Baginya, Ye Shike adalah bagian dari dirinya. Segala sesuatunya terjadi begitu tiba-tiba sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Bos sudah bangun. Pada saat itu cacing itu berteriak keras. Semua orang hendak masuk, tetapi Su Qingyu sampai di sana lebih dulu. Qingyu, di mana kita? Ye Shike membuka kelopak matanya yang berat, mengantuk, seolah-olah dia baru saja tidur siang. Ketika dia membuka matanya lagi, wajah cantik Su Qingyu terlihat. Kamu akhirnya bangun. Melihat ini, Su Qingyu begitu gembira hingga dia mulai menangis lagi. Bukankah ini Istana Dunia Bawah? Ye Shike menggelengkan kepalanya dan duduk dari tempat tidur. Ketika penglihatannya menjadi jelas, dia akhirnya menyadari di mana dia berada. Bos, Anda tidak sadarkan diri selama 1 sore. Untungnya, Anda sudah bangun sekarang. Cacing menarik napas. Ketika berita koma Ye Shike datang dari lapangan terjun payung, hampir semua orang panik. Mengapa aku pingsan? Ye Shike berusaha keras mengingat pengalaman sebelum padam listrik. Setelah terjun payung, ia merasakan nyeri tajam, dan kemudian. Itulah yang ingin aku ketahui. Pada saat ini, Jiqian keluar dari belakang kerumunan dan duduk di sebelah Ye Shike. Ada apa dengan tubuhmu? Tubuh, bagaimana aku tahu? Saat Ye Shike melihat Jiqian, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Mungkin karena hubungan mereka yang istimewa. Begitu Jiqian dan Su Qingyu muncul di depannya pada saat yang sama, dia akan merasa sangat bersalah. Ngomong-ngomong, kenapa kamu ada di sini? Ye Shike bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, aku memintanya untuk datang. Kata-kata Su Qingyu membuat Ye Shike semakin terkejut. Jiqian sebenarnya dipanggil ke sini oleh Su Qingyu, istri sahnya. Bukankah ini mengundang masalah? Tidak ditemukan kelainan pada tubuh Anda. Jadi apa yang menyebabkan rasa sakit itu? Jiqian bertanya dengan dingin sambil berwajah datar. Saya pun tidak tahu. Ye Shike menggerakkan tubuhnya dan menemukan bahwa tubuhnya masih utuh dan rasa sakit sebelumnya telah hilang. Kata-kata Jiqian mengingatkan Ye Shike pada pengalamannya beberapa hari terakhir. Memang benar, setiap hari selalu ada dentuman rasa sakit yang amat sangat di sekujur tubuhnya, di waktu dan tempat yang tidak menentu, sekali sehari, dan rasa sakitnya makin hari makin parah. Hari ini dia bahkan pingsan kesakitan. Kakak, sebaiknya kamu istirahat saja beberapa hari ini. Aku akan memeriksamu dengan saksama.
Demi alasan keamanan, Ziyun menyarankan untuk membatalkan kegiatan pada hari-hari ini. Baiklah, kamu harus beristirahat dengan cukup hari ini. Su Qingyu seolah tanpa sadar menyalahkan dirinya sendiri atas koma Ye Shikai, jadi saat dia koma, selain rasa cemas akan kondisi Ye Shikai dan ketidakberdayaan karena tidak mampu memberikan pertolongan, Su Qingyu juga merasa sangat bersalah terhadap dirinya sendiri. Nona Ji, terima kasih banyak sudah datang tepat waktu hari ini. Di luar bangsal, Su Qingyu membungkuk dalam-dalam kepada Jiqian. Apa yang sedang kamu lakukan? Cepat bangun. Jiqian buru-buru membantu Su Qingyu berdiri, dan tampak sedang mengejek dirinya sendiri. Tiba-tiba dia tersenyum tipis, mungkin aku sudah terbiasa. Setiap kali dia berbicara, Ghost akan memanggilku. Setelah Su Qingyu mendengar ini, dia merasa sedikit tidak nyaman. Dia tahu bahwa Jiqian tidak sengaja memprovokasinya, tetapi ketika dia memikirkan apa yang telah terjadi di antara mereka sebelumnya, dendam di hati Su Qingyu sulit dihapus. Sekarang giliranmu untuk merawatnya. Jiqian sepertinya melihat apa yang dipikirkan Su Qingyu. Dia mendekatkan telinganya dan berbisik di telinganya. Dia menepuk bahunya dan berbalik. Sebagai seorang suami, Ye Shikai pernah menyelamatkan Su Qingyu dari krisis dan diam-diam membantunya mengatasi semua kesulitan di sekitarnya. Sekarang, Su Qingyu menyadari bahwa semuanya harus setara, dan dia juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga Ye Shikai dan melindungi Ye Shikai. Istriku, kamu pasti takut hari ini. Ye Shikai sedang memakan apel yang dikupas Su Qingyu. Melihat dia tampak murung, dia pikir dia sedang dalam suasana hati yang buruk, jadi dia mengangkat topik untuk meredakan suasana canggung. Bab 730. Huff, masih beraninya kau mengatakan itu. Aku bertanya apa yang salah denganmu, tapi aku tidak tahu sama sekali. Su Qingyu mendengus dingin dan memalingkan kepalanya. Tapi saya benar-benar tidak tahu. Ye Shikai menunjukkan ketidakberdayaannya. Memang, hal semacam ini terlalu misterius. Apakah itu peralatan elektronik atau kekuatan internal, dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Tidak ada yang salah dengan tubuhnya sama sekali, dan jiwa pedang di otaknya masih diam. Sejak pertarungan terakhir dengan pemimpin orc, jiwa pedang tidak berbicara untuk waktu yang lama, yang membuat Ye Shikai merasa hampa di dalam hatinya. Qingyu, akhir-akhir ini aku merasa agak aneh. Ye Shikai ragu-ragu sejenak, dan akhirnya menceritakan apa yang terjadi beberapa hari terakhir. Awalnya, dia ingin menyembunyikan masalah ini dari semua orang, tetapi setelah apa yang terjadi hari ini, dia tidak bisa lagi menyembunyikannya. Di satu sisi, Ye Shikai ingin melampiaskan rahasia di dalam hatinya, dan di sisi lain, dia tidak ingin menyembunyikannya lagi dari Su Qingyu. Mengapa kamu mengatakannya sekarang? Su Qingyu berkata dengan dingin, nadanya penuh teguran. Ye Shikai khawatir tentang keselamatan Su Qingyu, dan dia juga peduli dengan kesehatan Ye Shikai. Kalau saja dia mengatakannya lebih awal, mungkin keadaan hari ini tidak akan seperti ini. Kau bisa memberitahuku sekarang. Ye Shikai tersenyum canggung. Sayang, ada sesuatu yang sangat penting yang ingin aku sampaikan kepadamu. Wajah Su Qingyu serius. Dia ragu-ragu lama sebelum mengatakan hal ini. Apa itu? Aku ingin berlatih. Tidak. Ye Shikai hampir mengatakannya, hatinya terasa seperti dihantam bom. Ye Shikai bisa saja membiarkan Su Qingyu memasuki dunia bawah tanah yang gelap ini, namun dia tidak akan membiarkan Su Qingyu berintegrasi ke dalam dunia ini. Budidaya adalah garis bawah yang tidak dapat diatasi. Jika Su Pengsan ada di sini, dia mungkin tidak akan mengizinkan Su Qingyu berlatih. Mengapa? Qingyu, aku sudah bilang sebelumnya bahwa berkultivasi bukanlah hal yang seharusnya kau lakukan. Ye Shikai menolak dengan dingin. Tetapi tahukah kamu betapa sedihnya aku ketika kamu mendapat masalah hari ini? Kemarahan Su Qingyu juga meledak. Itu lebih merupakan sejenis depresi, luapan rasa tak berdaya ketimbang kemarahan. Bahkan jika kamu mulai berlatih sekarang, itu tidak akan banyak membantuku. Sebaliknya, jika kamu tidak berlatih, kamu masih dapat mempertahankan status quo. Qingyu, kamu tidak tahu bahaya dunia bawah tanah, dan kamu tidak dapat terlibat. Ye Shikai melanjutkan, tidak menyisakan ruang untuk mediasi. Bagaimana dengan Nona Ji? Bukankah dia juga berlatih? Kenapa? Jika memungkinkan, saya lebih suka dia tidak berlatih. Ekspresi Ye Shikai tiba-tiba berubah. Saat dia menyebut Jiqian, ekspresinya berubah. Setidaknya, dia tidak perlu mengalami banyak hal bersamaku. Selain memiliki pembimbing, yang terpenting dalam pembinaan adalah bakat dan kemampuan diri sendiri.
Ye Shike telah mencobanya sebelumnya. Meskipun bakat Su Qingyu bagus, itu belum merupakan bakat yang luar biasa. Paling banter, dia sama seperti Ji Qian. Dalam pemahaman Ye Shike, hanya ada 3 wanita yang bisa disebut berbakat, Ratu Primona, Hong Cheng Suhan, dan Chen Yuxin. Oleh karena itu, bahkan jika Su Qingyu benar-benar berlatih, dia tidak akan dapat memberikan banyak bantuan kepada Ye Shike. Terlebih lagi, kesulitan yang dialami Ji Qian saat berlatih sangat menakutkan, bahkan Ye Shike pun merasa takut. Bagaimana bisa Su Qingyu dibiarkan mengalami kesulitan ini? Ye Shike lebih suka wanitanya menjadi orang biasa daripada membiarkannya menderita siksaan semacam ini. Qingyu, bakatmu tidak cukup. Tidak peduli seberapa keras kamu mencoba, itu tidak akan berguna. Ye Shike menghela napas dan menghiburnya dengan lembut, aku menghargai kebaikanmu, tetapi kamu harus tahu bahwa aku tidak ingin kamu berada dalam bahaya. Lalu, apakah tidak ada cara lain untuk meningkatkan kualifikasiku? Su Qingyu menggigit bibirnya, tampak sangat tidak rela. Dia ingin mencari cara lain. Ya, ada. Melihat Su Qingyu begitu bertekad, Ye Shike tidak menipunya. Memang, Ye Shike tahu bahwa ada sesuatu yang dapat mengubah kualifikasi seseorang. Apa itu? Mata Su Qingyu berbinar saat mendengar ini. Ye Shike sedikit tidak berdaya. Dia masih belum menyerah pada jalur kultivasinya. Pil pembersih sumsum. Ye Shike berkata dengan tenang, itulah yang kudengar dari para master lainnya. Pil pembersih sumsum tulang dapat mengatur ulang bakat seseorang, tetapi pil itu sangat langka dan tidak dapat dibeli bahkan di pasar gelap. Apakah benar-benar mustahil untuk membelinya? Su Qingyu menggigit bibirnya dan bertanya lagi. Dia pasti mengira Ye Shike sengaja mengatakan itu tidak bisa dibeli untuk mencegahnya berlatih. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa bertanya kepada orang di luar, mereka akan memberi tahu Anda. Apa yang dikatakan Ye Shike benar? Harta karun seperti pil pembersih sumsum selalu langka. Apakah orang yang dapat memiliki harta karun seperti itu kekurangan sedikit uang? Hal-hal yang baik disimpan untuk diri mereka sendiri. Baiklah kalau begitu. Su Qingyu diam-diam menghafal pil pembersih sumsum dan melemparkan dirinya ke pelukan Ye Shike. Keduanya merasakan suhu tubuh masing-masing. Ye Shike samar-samar bisa mendengar detak jantung Su Qingyu yang semakin cepat. Ye Shike telah terbaring di ranjang rumah sakit beberapa hari ini. Sejujurnya, dia menjadi gugup karena rasa sakit yang tidak diketahui. Dia menghitung mundur setiap hari, menunggu datangnya rasa sakit yang hebat itu. Perasaan ini sungguh tak tertahankan. Untungnya, rasa sakit parah itu berangsur-angsur berkurang akhir-akhir ini. Yang membuat Ye Shike merasa semakin aneh adalah lokasi rasa sakitnya berubah setiap hari, dan tampaknya bergerak ke atas. Kakak, apa kabar hari ini? Pada saat ini, Ziyun masuk sambil membawa kendi tanah liat. Tidak apa-apa. Tidak ada yang lain setelah rasa sakit yang parah. Ye Shike berkata dengan ringan. Baiklah, minumlah ini. Ziyun membuka tutup kendi tanah liat itu, dan bau busuk segera menyebar ke seluruh ruangan. Baunya bahkan lebih busuk daripada bau ikan haring kalengan. Ye Shike hampir pingsan. Kakak, minum obatnya. Ziyun secara alami mengisi semangkuk obat. Warnanya hitam seperti minyak bumi dan baunya makin tak tertahankan. Yang lebih mengejutkan Ye Shike adalah apakah hidung Ziyun hanyalah sebuah hiasan. Dia tampak seperti tidak terjadi apa-apa. Apa ini? Ye Shike memalingkan kepalanya tanpa sadar, merasakan perasaan mual di tubuhnya. Obat penghilang rasa sakit. Aku baru saja menyiapkannya. Ziyun mendekatkan mangkuk itu langsung ke bibir Ye Shike. Aku tidak mau, ini sangat menjijikkan. Lebih baik aku menahan rasa sakitnya. Ye Shike dengan cepat menolak. Dibandingkan dengan bau busuk itu, dia lebih suka menahan rasa sakit. Kalau begitu aku akan membiarkan adik iparku menyuapimu. Ziyun menatapnya tajam, lalu mengubah nada bicaranya menjadi lembut. Jangan khawatir, obat ini sama sekali tidak pahit. Benarkah itu? Ye Shike bersikap skeptis dan perlahan menggerakkan bibirnya mendekati tepi mangkuk. Mata Ziyun berbinar dan dia tiba-tiba menuangkan obat ke mulutnya. Sangat pahit. Bersambung.